Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Marot Solihah. Saya dari mahasiswa SPKIB BUI Jombang, bertepatan di kelas 2020B dengan NIM 206029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tes dan non-tes. Cara mengelola hasil tes dan non-tes. Pembahasan kali ini akan membahas tentang teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama adalah tes. Apa sih pengertian teknik tes? Teknik tes adalah merupakan suatu kenyataan bahwa manusia dalam hidupnya berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Tidak ada dunia individu atau dua individu yang persis sama, baik dari segi fisik maupun psikisnya. Selanjutnya, pengertian tes. Tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh tester, sehingga atas dasar data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi tester. Selanjutnya, apa sih itu fungsi dari tes? Ya, yang pertama adalah sebagai alat ukur pengukur terhadap peserta didik atau pengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. B. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran sehingga dapat diketahui sejauh mana program pembelajaran yang telah ditentukan telah tercapai. Apa sih tujuan dari tes? Ya, tujuan dari tes yang pertama tingkat kemampuan awal siswa, yang kedua hasil belajar siswa, yang ketiga perkembangan prestasi siswa, yang keempat keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang selanjutnya kemampuan memecahkan masalah, yang selanjutnya proses berpikir terutama melihat sebuah hubungan sebab dan akibatnya. Selanjutnya kemampuan menggunakan bahasa lisan, yang terakhir ada kemampuan mempertanggungjawabkan terhadap atau pendapatan atau konsep yang telah dikemukakan. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari tes? Di sini akan membahas tentang tes yang baik. Ciri-cirinya yang pertama adalah validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, ekonomis. Selanjutnya, ciri-ciri tes. Yang pertama tadi ada validitas. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas sebagai alat ukur yang hasil pengukurannya digunakan untuk membuat berbagai keputusan terpenting. Objektivitas. Objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif adalah subjektif, yang artinya terdapat unsur pribadi yang mempengaruhi. Selanjutnya, praktikabilitas. Tes yang praktik adalah tes yang mudah dilaksanakan, mudah diperiksanya, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. Yang terakhir ada ekonomis. Ekonomis adalah bahwa pelaksanaannya tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Bagaimana sih penggolongan dan apa saja sih penggolongan tes? Yang pertama berdasarkan tes ini, penggolongan tes berdasarkan fungsinya ya. Yang pertama tes seleksi, tes awal, tes akhir, tes dialogtik, tes formatif, dan tes sumatif. Dan selanjutnya berdasarkan aspek psikis. Yang pertama ada tes inteligensi, yang kedua tes kemampuan, selanjutnya tes sikap, yang keempat tes kepribadian, yang kelima tes hasil belajar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah non-tes. Selanjutnya teknik non-tes. Penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan tanpa menguji
bagi peserta didik, melainkan dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, melakukan wawancara, menyebarkan angket, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumennya. Yang pertama adalah pengamatan. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Ada 3 objek atau observasi, yakni observasi langsung, observasi dengan alat, dan observasi partisipasi. Yang pertama, observasi langsung. Pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sederhana dan langsung diamati oleh pengamat. Yang kedua, observasi dengan alat atau bisa disebut dengan tidak langsung. Observasi ini dilaksanakan dengan menggunakan alat seperti mikroskop untuk mengamati bakteri, surya, kata untuk melihat pori-pori kulit. Yang ketiga, observasi partisipasi. Observasi ini berarti bahwa pengamatan harus melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang akan diamati. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab, lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Ada 2 jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi. Yang pertama, wawancara terpimpin. Yang kedua, wawancara tidak terpimpin. Wawancara terpimpin yaitu juga sering dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Kalau wawancara tidak terpimpin yang sering tidak dikenal atau dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak sistematis atau wawancara bebas. Yang terakhir, pemeriksaan dokumen. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik dapat atau tanpa menguji juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup. Selain itu juga dokumen yang memuat informasi tentang orang tua peserta didik. Juga dokumen yang memuat tentang lingkungan non-sosial serta kondisi bangunan rumah, ruang belajar, dan sebagainya. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangannya mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.